Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik oleh Siti Sahra, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Cipulir 01 Pagi, Jakarta Selatan. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Satu, pemikiran refleksif terkait pengalaman. 1. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3 yang saya pelajari dan pahami tentang tujuan coaching untuk supervisi akademik yang dirancang untuk memberi pendampingan yang efektif bagi para pendidik dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan profesional guru. Pendekatan dengan paradigma berpikir yang memberdayakan mutlak diperlukan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Dalam penerapan teknik coaching untuk supervisi akademik, guru dapat mendorong potensi maksimalnya dengan menggunakan 3 prinsip utama, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi, serta mempelajari 3 kompetensi inti yang penting dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman sejawat di sekolah, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pada percakapan coaching, untuk membantu para coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, yaitu alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Dalam hal ini, terdapat 3 tahap untuk supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Cemas. Sebelum mempelajari modul 2.3, saya agak cemas. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses pembelajaran. Hal baik yang bisa saya dapatkan dari keterlibatan diri dalam proses belajar coaching untuk supervisi akademik adalah peningkatan kompetensi diri dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana coaching membantu supervisor untuk memahami secara mendalam tentang proses pembelajaran, serta kolaborasi lebih baik antar supervisor dan guru dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini saya dapatkan juga di kolaborasi dengan calon guru penggerak untuk melakukan praktik coaching supervisi akademik seperti di tugas kelompok prukol dan demokrasi konseptual. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses pembelajaran. Yang perlu diperbaiki adalah alur serta bagian identifikasi, karena merupakan tahap awal dari proses coaching di mana guru dan supervisor bersama-sama mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Dalam praktik pembelajaran guru dan kemampuan saya membuat pertanyaan berbobot, sehingga pertanyaan ini dapat menggali informasi dan dapat memaksimalkan potensi dari coach. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Baik kompetensi maupun kematangan diri pribadi memainkan peran yang sangat penting dalam proses coaching untuk supervisi. Kompetensi memberi dasar bagi coach untuk memberi panduan yang efektif, sementara kematangan diri pribadi memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dan memperoleh manfaat maksimal dari proses coaching, sehingga saya dapat bekerja sama dengan guru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak.
memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. 1. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan pada sekolah apabila kepemimpinan yang mendukung, memiliki visi yang jelas tentang pengembangan profesional guru dan siswa, serta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan. Dan sekolah memiliki budaya yang mendorong saling belajar, berbagi ide, dan memberi umpan balik yang konstruktif. Serta sekolah menyediakan waktu khusus untuk kegiatan coaching, baik dalam bentuk pelatihan maupun sesi coaching individual atau kelompok. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat mengubah cara guru berpikir dan bertindak dalam kelas. Dengan memberi ruang bagi guru untuk merefleksi, belajar, dan tumbuh, coaching dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, sehingga peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan melalui coaching dapat mendorong guru untuk merefleksikan praktik pembelajaran mereka, sehingga mereka dapat menemukan cara baru untuk menyajikan materi dan melibatkan siswa, dan dapat meningkatkan kualitas hubungan antara guru, sehingga coaching dapat menciptakan lingkungan yang kolaboratif di mana guru dapat saling belajar dan berbagi ide. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Salah satu tantangan terbesar adalah mengubah mindset dari sekedar menilai kinerja guru menjadi fokus pada pengalaman profesional, serta adanya beban kerja guru yang tinggi, sehingga guru seringkali memiliki beban kerja yang sangat padat, menyebabkan sulit untuk meluangkan waktu untuk berbagi kegiatan coaching. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi terhadap tantangan saat mengidentifikasi yaitu langkah pertama yang krusial adalah memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh coach sehingga dapat menemukan solusi seperti menyiapkan skenario percakapan yang singkat, ajukan pertanyaan lebih spesifik untuk menggali informasi yang lebih rinci, dan bantuan coach untuk menggali dan mengekspresikan emosi yang terkait dengan masalah. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Supervisi akademik merupakan kegiatan yang sering dilaksanakan kepala sekolah, dan beliau adalah sosok yang sangat inspiratif. Beliau selalu meluangkan waktu untuk melakukan supervisi kelas. Saya ingat ketika beliau mengamati kelas saya saat mengajar mata pelajaran IPAS. Setelah selesai, kepala sekolah mengajak saya berdiskusi, memberikan banyak masukan berharga tentang bagaimana cara membuat pembelajaran IPAS lebih menarik dan interaktif. Berkat bimbingannya, saya jadi lebih percaya diri dalam menerapkan metode pembelajaran yang baru. Namun, ada yang belum terlaksana, yaitu praobservasi, sehingga hal ini belum sesuai dengan ketentuan 3 tahap supervisi akademik. 2. Penerapan di masa mendatang. Penerapan supervisi di masa mendatang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mengacu pada prinsip coaching yang kolaboratif dan berfokus pada pengembangan profesional, dengan melibatkan guru dalam proses refleksi diri, melalui pertanyaan pemandu dan umpan balik yang konstruktif, serta memanfaatkan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Supervisi dapat dioptimalkan melalui 3 tahap utama: praobservasi untuk perencanaan yang matang, observasi untuk pengumpulan data, dan pasca observasi untuk refleksi bersama dan pembuatan rencana tindak lanjut. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Keterkaitan modul 2
2.1, Modul 2.2, dan Modul 2.3. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1, Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi. Konsep ini relevan dengan supervisi. Setiap guru memiliki gaya belajar dan kekuatan yang berbeda. Supervisi yang efektif harus mampu mengakomodasi perbedaan ini dengan memberi dukungan dan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. Modul 2.2, Pembelajaran sosial dan emosional. Membangun hubungan positif, keterampilan sosial emosional dalam membangun hubungan dengan siswa juga perlu membangun hubungan yang positif dengan guru. Hubungan yang baik akan menciptakan suasana yang aman bagi guru untuk berbagi, belajar, dan tumbuh. Konsep-konsep yang dipelajari dalam modul 2.1 dan 2.2 dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun praktis supervisi yang efektif. Dengan menggabungkan pembelajaran berdiferensiasi, fokus pada proses refleksi, membangun hubungan positif, dan mengembangkan keterampilan sosial emosional, supervisi dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Panduan lengkap supervisi akademik yang efektif by Wilman Juaniardi, Maret 13, 2023. Dalam kurikulum 2013, supervisi akademik merupakan bagian dari pengalaman akademik dengan mengintegrasikan keterampilan yang diperlukan guru dan peserta didik agar mampu bertahan pada abad 21. Tanpa bimbingan dan arahan yang tepat, kemajuan dapat menjadi lambat dan membosankan. Lebih buruk lagi, proyek bisa gagal karena pengawasan yang tidak tepat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengawasi proyek akademik dengan benar untuk memastikan hasil yang sukses. Pada artikel ini, kita akan membahas langkah-langkah utama dari pengawasan akademik yang efektif. Pengertian supervisi akademik. Apa yang dimaksud dengan supervisi akademik? Menurut Sujanda 2008, supervisi akademik adalah menilai dan membina guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar potensi peserta didik mencapai hasil yang optimal. Secara umum, supervisi akademik adalah proses membimbing, memantau, dan menilai kemajuan guru dan akademik peserta didik untuk membantu mereka mencapai tujuan pendidikan. Hal ini mencakup perencanaan pelajaran untuk memastikan bahwa pendidikan dibekali dengan keterampilan yang diperlukan untuk meraih kesuksesan untuk siswa. Terima kasih. Demikianlah video ini. Semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak.